Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salih fitanin amin. Wa amma syuhlu wal bukhlu faqabihani muhlikan. Qala Allah ta'ala wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Wa amma syuh wal bukhl, adapun syuh kekikiran wal bukhl dan hampir sama kemeditan. Cuman kalau syuh itu lebih parah daripada bukhl. Ada yang memaknani syuh itu sampai kepada dirinya pun itu kikir, tidak hanya kepada orang lain. Dan maknani sampai barang orang lain pun kepengen didapatkan. Tidak hanya tidak mau memberi sampai kemudian gak rela kalau ada orang lain mempunyai sampai kepingin dimiliki semuanya. Ada mengatakan seperti itu. Walhasil syuh itu adalah kebakhilan yang keterlaluan, bukhl itu ya termasuk ya bakhil. Faqabihani, dua perkara niki, syuh dan bukhl itu adalah dua sifat yang buruk, muhlikan yang menghancurkan kedua-duanya, bisa menghancurkan dua-duanya. Qala Allah Ta'ala wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yuqa dijaga syuhha nafsihi dari kekikiran dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, dan Allah ngendika wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum. Jangan menyangka orang-orang yang bakhil, yang kikir terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah, atahum yang Allah memberikan kepada mereka, Allah min fadlihi dari anugerahnya. Jangan menyangka orang-orang yang bakhil dengan anugerah Allah yang sudah diberikan kepada mereka, jangan menyangka huwa khairan lahum, itu adalah khairan, adalah lebih baik bagi mereka. Nah, ini mesti orang bakhil kenapa? Harus disimpan. Untuk apa disimpan? Merasa bahwa itulah memang untuk kekayaan dia, itulah untuk nanti jaga-jaga engkau kalau ada apa-apa. Itu menyangka baik bagi mereka, itu lebih baik disimpan, tidak usah dikeluarkan. Ya Allah ngendika orang-orang yang bakhil jangan menyangka bahwa mereka bakhil, kebakhilan mereka, kekikiran mereka terhadap apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah ini adalah, jangan menyangka ini adalah lebih baik untuk mereka, bal huwa syarrun lahum. Sebaliknya kebakhilan seperti itu adalah syarrun, itu keburukan, adalah lebih buruk lahum untuk mereka. Sayutawwaquna bakhilu, sayutawwaquna, mereka akan dikalungi ma bakhilu, dikalungi apa yang mereka bakhilkan, apa yang mereka kikirkan dengannya yaumul qiyamah. Ini ketika harta-harta itu tidak diberikan zakatnya, maka nanti pada akhirat, di hadis yang sahih, maka itu akan, harta-harta itu akan dirupakan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ular yang berbisa, yang dikalungkan ke leher mereka, yang kemudian ular tersebut mematukinya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah.
Kalau emas pohonnya berapa kemudian hanya dikalungkan kan ya tambah mungkin lebih, tapi tidak rupa emas, tidak rupa apa, tapi berupa ular yang sangat mampu berbisa. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqus syuh fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Jagalah diri, ittaqu jagalah diri asyuha dari kekikiran, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena syuh sifat kikir ini ahlaka menghancurkan orang-orang kana yang dulu qablakum yang sebelum kalian. Hamalahum, kekikiran ini mendorong mereka ala ansafaku dima'ahum, untuk mengalirkan harta di darah-darah mereka, saling membunuh. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan maharimahum, dan bikin mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka. Maharimahum yakni perkara yang diharamkan pada mereka. Ini di mana ini istabahu nisa'ahum wa maharram Allah, mereka menganggap perempuan-perempuan orang lain itu menjadi halal, dan apa yang diharamkan, dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dari harta-harta dan yang lainnya. Yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kita adalah asyuh, adalah kekikiran yang sangat itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah bersabda, al-bakhilu ba'idun minallah ba'idun. Tadi hadis akhrajahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor berapa, nomor 5 nggih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Birru Wassilah, al-bakhilu ba'idun minallah, orang bakhil, orang kikir itu jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, qaribun minan nar, dia dekat dengan neraka orang bakhil itu. Al-hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, as-sakha'u syajaratun fil jannah wa aghsanuha fid dunya. Kedermawanan, sifat sakha itu adalah pohon di surga, sedangkan ranting-rantingnya, dahan-dahannya berada di dunia. Faman ta'allaqa bi husnin minha, barang siapa yang bergantungan dengan salah satu dari dahan atau ranting itu dari pohon tersebut, qadahu ilal jannah, maka dia akan menarik dia, mendorong dia, menarik dia ke surga. Fala yalijul jannata illa sakhi, tidak masuk surga kecuali orang yang dermawan, orang yang lomo. Wal bukhlu syajaratun finnar, dan kebakhilan adalah pohon di neraka. Wa aghsanuha fid dunya, sedangkan cabang-cabangnya, sedangkan dahan-dahannya itu di dunia. Faman ta'allaqa bi husnin minna, barang siapa yang bergantungan dengan salah satu dari dahan atau ranting, dari ranting-ranting tersebut, dari pohon tersebut, qadahu ilan nar, maka akan menggiring dia, menarik dia ke neraka. Fala yalijun nara illa bakhil, maka tidak masuk ke neraka kecuali orang itu adalah orang bakhil. Rawahu Ibnu Hibban. Ini juga napa jenenge niki la bakhilan, ya maklum niki kadang-kadang nggih wong lomo nggih, ketika dia tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini pasti juga enggak akan masuk surga. Enggak akan masuk surga. Lah ini gimana menanggapi niki? Nggih napa jenenge niki, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ini kalau memang hadis ini sahih, hadis ini diperdebatkan, sing jelas ada yang memaudhu'kan hadis ini, tapi waktu uqiba dibantah bahwa ini tidak bisa dikatakan maudhu' karena banyaknya rawi-rawi yang meriwayatkan ini, banyak dari jalur-jalur banyak, tapi dikatakan hasan atau sahih juga tidak bisa, tapi dikatakan maudhu' juga tidak bisa dikatakan maudhu', yakni derajat tidak sampai ke bawah maudhu', tapi masih di atasnya maudhu'.
Hadis-hadis seperti ini kalau ahli tasawuf ya tidak masalah kalau memang ini untuk suatu amal yang amal itu ada hadis ini atau tidak ada hadis ini apa namanya niki tetap tetap itu adalah sebuah amal yang baik, sebuah tuntutan lah, sebuah tuntutan. Hadis ini mendorong untuk kita menjadi sakhi, menjadi molumo, mencegah kita dari kebakilan. Nah, ini ulama-ulama ahli tasawuf, ahli nabatari, ahli wong aulia. Hadis ini tidak apa-apa dipakai. Kan ada kemungkinan benar hadis ini. Sedangkan apa yang dituntut oleh hadis ini, apa yang dituntunkan oleh hadis ini semuanya sepakat itu adalah nopo memang disyariatkan. Orang harus menjauhi kebakilan, menjauhi kemeditan. Harus nopo menjadi orang yang dermawan. Kan jelas. Sedangkan hadis ini masih ada kemungkinan benar. Kalau maudhu sudah tidak berani. Tapi kadang-kadang orang yang nggak tahu akhirnya kadang maudhu ya memang terjatuh dalam maudhu, tapi insya Allah diapura lah karena memang tidak mau, nggak tahu. Nah, tapi kalau hadis-hadis yang seperti ini ahli tasawuf masih gampang karena bagaimana kecil umpamanya 40% kebenarannya, 30% kan masih ada mungkin benarnya. Alhasil ini ada yang mengatakan maudhu, tapi itu dibantah oleh para ulama. Ini tidak bisakah hadis yang seperti ini tidak bisa dikatakan maudhu. Kalau memang itu benar, maknanya beberapa la yalijun nara illa bakhilun, kebanyakan bahwa seperti ini la yalijun nara illa bakhilun, atau nama jenis ini kebanyakan seperti itu. Begitu juga la yalijul jannata illa sakhiyun, ya seperti ini. Apa jenis ini kebanyakan ahli napa jenis ini wong ahli surga niku nggih sakhi. Kecuali kalau memang bimana sakhi adalah yang mengeluarkan zakat. Yang mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan zakat ya pasti ancamannya besar. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi, Imam Daraqutni, juga hadis Ibnu Hibban, tapi Ibnu Hibban dalam ad-du'afa, orang apa hadis dhaif atau orang-orang sing dhaif yang diriwayatkan oleh orang-orang oleh rawi-rawi sing dhaif dalam hadis kitab ad-du'afa. Wa qala alaihi salatu wassalam ala wa inna kulla jawadin fil jannah hatmun 'ala Allah wa ana bihi kafil. Ingat, wa inna kulla jawadin, sesungguhnya setiap orang jawad, yakni yang loman, yang dermawan, fil jannah, dia berada di surga, hatmun 'ala Allah, ini wajib atas Allah. Ini kula jawadin sing mukmin pasti napa fil jannah, kaya yang mesti diampuni karo Gusti Allah. Wis kapan lomo niku wis diampuni. Hatmun 'ala Allah wa ana fihi kafil, dan aku menjamin itu, aku menjadi jaminan dia. Ala, ingat, wa inna kulla bakhilin finnar, dan setiap orang yang bakhil finnar, di neraka, hatmun 'ala Allah wa ana bihi kafil, dan aku yang menjamin dengannya, menjamin bahwa orang tersebut napa finnar. Iki tepan bakhil di sini adalah sampai tadi wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullah dari Quran tadi, orang yang bakhil yang tidak mengeluarkan zakatnya. Faqat alimta, hadis ini wa ana bihi kafilun, ini hadis terusannya hadis itu wal bakhil man mana'a, ya Rasulullah manil jawad minal wa manil bakhil, siapa yang dikatakan dermawan. Ini apa jenis ini hadis ini masih ini ringkesan sebelumnya dan setelahnya seperti ini. Rasulullah ditanya manil jawad wa manil bakhil, siapa orang yang dermawan, yang lomo, dan orang yang bakhil itu siapa?
Al-jawadu man jada bihuquqillah fi malih. Orang yang loman adalah orang yang memberikan, yang loman dengan hak-haknya Allah, kewajiban-kewajiban diwajibkan oleh Allah di harta dia. Apa yang menjadi hak Gusti Allah, apa yang dia diwajibkan oleh Allah di harta dia, dia dengan sukarela mengeluarkannya. Wal bakhil man mana'a huquqallah, dan orang yang bakhil adalah orang yang tidak memberikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Wa bakhila ala rabbi, dan dia bakhil atas Tuhannya, enggak mau. Walaisal jawad man akhadha haraman wa anfaqa israfan. Oh, setelah itu ya, setelah hadis tadi terusannya seperti itu. Walaisal jawad man akhadha haraman wa anfaqa israfan. Orang yang luman itu bukanlah orang yang mengambil barang haram kemudian dia sebarkan, dia nafkahkan, dia berikan dengan israf. Nah, niki koyok-koyok yani mengambil dari orang kaya terus kemudian dia berikan kepada ini. Ya kalau orang kayanya sudah mengeluarkan zakat ya nggak bisa, berhak untuk diambil. Nah, kadang-kadang tujuannya untuk memberi orang-orang. Nah, ini bukanlah orang jawad, orang yang dermawan, orang yang mengambil barang haram kemudian dibagikan dengan apa? Dengan israf, diberikan semuanya kepada orang lain. Tidak, itu tidaklah orang yang dermawan. Hadis diriwayatkan oleh Mundhiri, Ruhul Asbihani, qala al-Mundhiri, Imam Mundhiri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Asbihani, dengan hadis itu adalah hadis gharib. Wa qala alaihi salatu wasalam, al-jahilus sakhiyyu ahabbu ila Allah minal alimil bakhil. Orang bodoh yang loman, orang bodoh yang dermawan, ahabbu, lebih disukai ilallah minal alimil bakhil, daripada orang alim yang bakhil, dari orang alim yang kikir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallahi azza wa jalla min alimin bakhil. Orang bodoh yang loman ini lebih disukai oleh Allah dibanding orang alim yang bakhil. Orang pintar, orang alim tapi bakhil, ulama yang bakhil. Tapi dikomentari oleh Mubarakfuri. Mubarakfuri yakni yang mensarai hadis napa Tirmidzi, beliau ngendika fi nusakhit Tirmidzi al-mawjudati indana kulliha min abidin bakhil wa kadza fil mishkah wa kadzalika fit targhib lil Mundhiri. Di dalam naskahnya kitab Imam Tirmidzi yang berada di tangan beliau niki semuanya bukan kok min alimin bakhilin, tapi min abidin jahilin, min abidin bakhilin, min abidin bakhilin. Bahasanya seperti ini, dari orang yang abid tapi bakhil. Ini beliau. Begitu juga dalam kitab Mishkatul Masabih, begitu juga dalam kitab At-Targhib lil Mundhiri, semuanya min abidin apa? Bakhilin, bukan min alimin bakhilin. Walaysa fi wahidin minna, tidak ada satupun yang dari nusra-nusra adalah dari kitab-kitab yang ada min alimin bakhilin. Wallahu alam. Walhasil ini yani menunjukkan buruknya apa jenis ini bakhil, dan ini menunjukkan apa jenis sifat sakhi ini adalah sifat yang benar-benar sifat yang mulia. Saya itu mulia. Saya pernah ada yakni bisa dikatakan teman lah, ada apa namanya ini, dia sering mimpi sama Rasulullah SAW. Ada seseorang yang minum, sering minum, pokoknya kayak akhlaknya nggak bagus lah. Itu tengkar sama imam musalla, masjid atau imam musalla.
Ya namanya mesti sing bener, kebanyakan yang bener adalah imam masjid musalla. Akhirnya dia membela dengan keras, tapi ya setiap kali membela dengan keras pasti ditegur Rasulullah. Pasti mimpi ketemu Rasulullah ditegur berapa kali, 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Terus akhirnya dia penasaran kenapa. Ternyata dilihati, ditanya, diteliti, orang tersebut sering memberi orang janda-janda yang nggak punya itu sering diberi. Jadi akhirnya dia tidak berani, ya sudah ditegur ya sudah berani sudah akhirnya. Gimana lagi membela keterlaluan, tidak berani. Gara-gara setiap kali setiap kali membela dengan dengan keras, dengan ini pasti ditegur. Akhirnya sudah setelah tahu itu sudah berani lagi. Faqad alim tasyiddata dzambi syuhi wal bukhli wa qubhima. Kamu benar-benar tahu ya, ini hanya untuk jangan terus kemudian kita berbuat apa kemudian pokoknya loman lah beres. Tidak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu, tapi ini hanya motivasi kita bahwa benar-benar orang yang loman itu adalah benar-benar dikasihi sama Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin orang-orang yang seperti itu ya nanti dapat jalannya lah. Orang-orang yang sampai ditegur ini pasti orang yang ini membela itu sampai ditegur pasti orang yang nakal itu, tapi loma itu pasti pada akhirnya mendapat jalan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pasti. Faqad alim tasyiddata dzambi syuhi wal bukhli wa qubhima. Kamu sudah tahu sekarang dari hadis-hadis di atas beratnya, sangatnya celaan kepada sifat sifat syuh wal bukhl wa qubhihima, dan kamu sudah tahu keburukan, sangat buruknya sifat syuh dan bukhl. Wasyuh wal bukhlul mufritus syadid. Syuh yang disebut syuhan adalah sifat kikir yang keterlaluan, asyid yang sangat. Wa huwa kama qala ba'dul ulama, syuh sebagaimana dikatakan sebagian ulama rahimahullah taala, hirsul insan ala akhdhi ma fi aidin nas, yakni keinginan, perhatian setenanane menungso untuk mengambil apa harta-harta atau sesuatu yang ada di tangan orang-orang. Sampai seperti itu, tidak hanya bukhul tapi sampai milik orang pun kayak gak rela untuk dibiarkan mereka miliki. Wa ammal bukhlu, adapun sifat bakhil, fa huwa bukhlul insan bima fi yadihi, adalah kebakhilan menungso, kebakhilan kekikiran menungso terhadap apa yang sudah berada di tangan dia. Wa ghayatuhu, dan puncaknya kebakhilan ayyab khulal insanu bi ikhrajil huquqil wajibati alaihi fi malihi. Puncaknya adalah seseorang bakhil, kikir bi ikhrajil huquq, untuk mengeluarkan hak-hak perkara yang wajib yang menjadi hak dia, menjadi beban dia, hak-hak kewajiban dia dalam hartanya seperti zakat dan apa-apa yang fi maknaha. Waktu wajiban bayar kafarah enggak mau, haji mau mengeluarkan dam untuk nyembelih nggak mau. Maka bagaimana caranya supaya tidak kena niki ngolek yang paling murah, padahal murah yo kadang nggak bener. Jadi caranya dituku tapi dagingnya dinakno maneh sama orangnya, ya kan bukan bilang nggak beli namanya, sehingga dapat murah. Wa man kana kadza, yani maksudnya termasuk harta yang seperti zakat adalah bayar kafarah, bayar dam, terus kemudian tidak mau mengeluarkan kewajiban dia untuk memberi nafkah kepada siapa, kepada anaknya atau siapa, dan yang semacamnya. Wa man kana kadzalik, siapa yang seperti itu, wa man kana, orang kadzalik yang seperti itu, fawal bakhilu haqqan, ini adalah orang yang disebut bakhil yang sesungguhnya. Ya, ini artinya kalau masih di bawah itu masih dibakhil-bakhil tapi tidak haqqan, yakni masih tidak sampai dosa. Kalau sudah seperti itu tidak mengeluarkan kewajiban-kewajiban dia, niki sudah bakhil yang nyata.
al-muta'arridu lidzammi, yang dia merawankan diri untuk dipaidu, untuk dicela, wal wa'idi, dan untuk mendapatkan ancaman, al-waridaini bil bukhl, yang datang dalam masalah kegigiran, yakni yang dikalungi hartanya, kemudian yang hadis-hadis yang apa tuh, nas-nas atau Quran atau hadis yang mengancam kepada orang-orang yang bakhil. Ini adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan apa yang menjadi kewajibannya. Wa amma man bakhila fil infaq, adapun orang yang bakhil fil infaq dalam sedekah, bukan wajib sedekah, fi wujuhil khairat, di jalan-jalan kebaikan, wa taraikil qurbat, dan jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ma'at tamakkuni, padahal dia mampu min dzalik, dari itu, melakukan itu, fahawaluhu, maka keadaan dia ahwanu, ini lebih ringan, min halil ladzi qablahu, dibanding dengan keadaannya orang yang sebelumnya. Wa yusamma bakhilan, dia juga disebut sebagai bakhil aidan lagi, li'annahu qad atharal mal, karena beliau, kalau orang tersebut qad atharal mal, telah memilih, telah mendahulukan, telah memilih harta, wa raghiba fi imsakihi, dibanding dengan dekat pada Allah, dibanding dengan mendapatkan pahala dari Allah, wa raghiba fi imsakihi, dan karena dia ingin untuk menggenggamnya, tidak mau mengeluarkannya. Wa bakhila bi badlihi, dan dia sudah bakhil untuk memberikannya, fima, untuk menyerahkan, untuk memberikan, fima huwa arfa'u wa anfa'u, untuk sesuatu yang arfa'u, yang lebih tinggi, wa anfa'u, dan lebih manfaat, lahu, untuknya, inda rabbihi, di samping Tuhannya, yakni menjadi mengangkat dia di samping Allah, lebih manfaat dia ketika berada di sisi Allah, minat darajatil ula, yaitu derajat-derajat yang tinggi, wal khairatil baqiyah, yaitu kebaikan-kebaikan yang abadi, fidaril akhirah, di daril akhirah. Wa madamal insan, dan selagi manusia itu yurajjih, mendahulukan, mengunggulkan, imsakal mal, untuk menggenggam harta, untuk menahan hartanya, ala badlihi, dibanding dia memberikan hartanya, fi mahabbillah, untuk ke hal-hal yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, wa maradiyah wa maradihi, dan untuk di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, fahuwa ghairu khalin, maka dia tidak bisa lepas an syai'in, dari sesuatu, dari kebakhilan, dari sedikit kebakhilan. Pasti ada sesuatu dari kebakhilan yang mengenai dia selama masih mementingkan mementingkan menahan harta dibanding dengan membelanjakan untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah. Wala yakunul insanu jawadan sakhiyan, dan seseorang tidak bisa dikatakan jawad, dermawan, sakhiyan, yang loman, hatta yakuna badlul mali fi mahabbillah, sampai memberikan harta, menyerahkan harta, fi mahabbillah, dalam hal-hal yang disukai oleh Allah, arjaha, itu lebih unggul, indahum, itu dia, wa ahabba ilaih, dan lebih disukai oleh dia, min imsakihi, dibanding dengan mengekernya, menahannya. Fa'lam dzalika, ketahuilah itu, wa'mal alaihi, dan beramalah atas dasar itu. Wallahu yatawallahu, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Kalau kita melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana lomane ini, Kanjeng Nabi benar-benar lomo. Perang Hunain, perang Hawazin sebelumnya, ini setelah Fathu Makkah, kemudian nyerang Hawazin. Itu kan orang Hawazin itu semua harta dibawa semuanya ketika peperangan itu. Maka harta rampasan itu sampai ontanya saja itu 25.000, kambingnya sampai 40.000, karena semuanya harta disuruh bawa semuanya. Pimpinannya pendapatnya, sudah kita mati ya mati, menang ya menang, kalau mati ya mati, gak ada yang bisa boleh lari sama sekali. Maka hartanya dibawa semuanya supaya apa? Tidak ada niatan untuk kembali. Akhirnya dibawa semuanya hartanya. Nah, kabilah yang sebesar itu, maka diceritakan bahwa itu sampai 25.000
ribu. Dan itu yang dibagikan oleh Allah dan yang diberikan kepada Allah dan Rasulnya, yang dihadiahkan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah 1/5-nya. 25 unta 1/5-nya berapa? 4.800. Iya, sekitar 4.800, hampir 5.000. 24.000. Saya ingat 24.000. 24.000. Ontanya 24.000. Nah, tercatat sejarah itu 24.000. Saya kira 4.800. Kambingnya sampai segitu, dan itu dibagi-bagikan oleh Kanjeng Nabi. Dibagikan kepada mu'allafah qulubuhum. Berikan semuanya, diberikan sampai sering beliau dapat seperti itu. Padahal itu walillahi wali rasulih, terserah Allah dan Rasulnya mau diapakan. Tapi Kanjeng Nabi tidak pernah untuk pribadi, pasti untuk dakwah semuanya. Itu dibagikan semuanya, dermawannya seperti itu. Ketika sampai kemudian ketika orang minta diberi sampai kemudian Kanjeng Nabi saking biasa kan orang kalau sudah kadung diberi itu merasa punya hak. Ini cobaan wong sing dermawan itu ketika kamu memberi, sering memberi, maka orang yang diberi itu merasa punya hak untuk nuntut kamu. Padahal seharusnya kan tidak, itu hak saya. Itu memang cobaannya seperti itu. Sampai kemudian ya Rasulullah seperti itu. Wah, akhirnya sudah habis masih minta terus. Sampai beliau memperingatkan kepada orang-orang, hati-hati, kalau saya sampai memberi tidak dengan ridho, maka hakikatnya itu akan menjadi bumerang dia, menjadi penuntun dia kenar, atau kamakal, bahasa yang seperti ini. Saya lupa bahasanya. Kalau memang saya sampai memberi tidak dengan ridho, ikhlas, beliau sudah habiskan semuanya, tidak ini. Tapi kan suatu saat kepengen diberikan ke sana, kemudian ada yang minta mungkin. Kalau sampai saya memberi tidak dengan ikhlas, maka apa? Akan menjadi bumerang bagi dia. Ini Rasulullah ngendika seperti itu. Dimatur kan Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar, ya Rasulullah kalau gitu gak usah diberi. Wong jenengan beri malah bumerang kepada dia. Jawabannya Kanjeng Nabi, aballahu an abkhal. Ya aballahu an abkhal. Allah tidak mau kalau aku menjadi bakhil. Jawabannya Kanjeng Nabi, aballahu an abkhal. Akhirnya diminta pasti diberi. Ini sampai seperti ini. Sampai utang-utang. Ya Rasulullah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak mewajibkan jenengan untuk sampai utang-utang untuk memberi. Kanjeng Nabi duka-duka ning wajahnya kelihatan. Akhirnya Allah sahabat sing matur, ya Rasulullah, anfik, enggak usah khawatir, Allah sing Gusti Allah yang Maha memberi. Anfik masih Gusti Allah yang akan memberi semuanya, sampai hutang-hutang untuk memberi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa minal muhlikat al-ghurur, dan termasuk perkara-perkara yang menghancurkan adalah al-ghurur. Adalah tertipu, terjerumuskan, perkara yang menjerumuskan, tertipu. Wa ma'nahu, artinya ghurur, ayyulabbisal insanu ala nafsihi wa yuriyahal umur ala khilafi ma hiya alaih. Seseorang talbis, menghias-hiasi yang seharusnya jelek. Nah, ini kita talbis. Talbis kalau ini diberi kain lagi, diberi ini namanya talbis juga. Diberi luar kain lagi, luar kayak apa jenis ini sofa atau apa ini ditelbis. Alhasil yulabis, dijumbohno nek bangsa Jawa nih, yang seharusnya buruk dihias-hiasi jadi koyo apik. Dia talbis kepada dirinya sendiri. Jadi seharusnya ini perbuatan jelek, dia tidak apa bagus, tapi dikatakan gini, dia gini koyok dia itu baik. Wa yuriyah, dan dia memperlihatkan kepada dirinya sendiri, wal umur hal melihatkan kepada dirinya sendiri beberapa hal ala khilafi ma hiya alaih, tidak sesuai dengan yang perkara itu
di atasnya, tidak sesuai dengan kenyataannya, bahasa bebasnya. Dia memperlihatkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, memperlihatkan sesuatu kepada dirinya sendiri tidak sesuai dengan kenyataannya. Wadzalika, contohnya nanti, wadzalika lidu'fi basarati, dan itu karena lemahnya mata hatinya fiddin, masalah dalam masalah agama, wa qillati ma'rifatihi, dan karena sedikitnya pengetahuan dia bihaqaiqihi, tentang hakikat-hakikat agama, kayak apa sebenarnya agama itu. Wali jahlihi, dan karena kebodohan dia bi'afatil amal, dengan penyakit-penyakit amal, wa makaidi syaitan, dan rekayasa-rekayasanya syaitan, karena sedikit pengetahuan dia tentang itu. Wali ghalabati hawan nafsi, dan karena mengalahkannya, karena terlalu kuatnya mengalahkannya hawa nafsu, keinginan-keinginan diri alaihi, karena mengalahkan dirinya. Warukunihi ila amanihi, dan karena condong dia, karena iktimad dia atau condong dia kepada angan-angan kosongnya, angan-angan dirinya, wa khudaiha, dan tipuan-tipuan dirinya. Dan wong niku nek kadung seneng sesuatu, kadung menyukai sesuatu, maka dia akan melihat sesuatu itu kayak ya akan kayak mendukung pendapatnya tentang itu semuanya. Niku sifatnya menungso, sudah. Ya, begitu juga kita kalau sudah menyenangi sesuatu padahal itu seharusnya tidak baik, akhirnya nopo koyok semua mendukung kita untuk melakukan itu, untuk nopo mengejar itu. Nah, kita itu senang itu sesuatu yang menyenangkan diri kita. Nah, akhirnya kadang-kadang karena kita senang untuk kita mendapatkan apa yang kita sukai, sehingga kita tanpa sadar kadang-kadang mau mencari alasan-alasan untuk melegalkan, untuk menjadikan ngejar barang itu adalah sesuatu yang baik. Nah, senang dipuji orang umpamanya. Nah, ini kayak mengejar senang dipuji orang, niku sifatnya menungso kabeh. Kadang-kadang ya Allah alam kita ini untuk kita pribadi ya, kita pribadi. Kadang-kadang kita terdorong umpamane waktu tahajud kepengin ngandani wong, kowe tahajud sapa sing ngurus, sapa sing maca, ya turu kabeh to, macane kan sesuk. Kita kirim pada saat ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk menghukumi orang lain. Muga-muga ikhlas. Nah, kita ketika tahajud, di tengah-tengah tahajud kita kepengin dakwah pada waktu tahajud, siapa sing maca? Imma orang yang memang sudah tahajud, ya imma orang yang tidur dan besok baru baca. Nah, itu kan rawan untuk kita, untuk itu terdorong oleh hawa nafsu, karena kepingin orang tahu bahwa kita tahajud. Nah, itu kan rawan. Padahal di sana kita tahu, selagi kita belum ikhlas yang besar, maka sembunyikan amal kita. Nah, ini malam kita tidak ini, dan kita hati-hati untuk kita diri sendiri. Saya khawatir ini adalah dorongan, termasuk dorongan hawa nafsu. Karena kita bagaimanapun juga ketika kita dikenal sebagai orang tahajud itu nikmat. Ada kesenangan tersendiri walaupun tanpa sadar. Nah, ini sebuah amal ketika ya mestinya ya kemarin kita sudah lewat, amal itu sebisa mungkin kita sembunyikan selagi kita belum ikhlas 100%. Kalau 100% pun itu pun diperlihatkan ketika kita mengharapkan ada orang yang akan mengikuti kita. Nah, ini termasuk ini bukan menghukumi seseorang, tapi muka-muka ya orang-orang itu ikhlas lah, maksudnya muka-muka ikhlas. Tapi untuk kita diri sendiri kita harus jangan sampai tertipu, artinya sesuatu yang memang itu baik kan, tapi ketika itu sudah dorongan dari hawa nafsu, maka kita rawan untuk ketika dorongan nafsu untuk kita legalkan, untuk kita
ditalbis, dibungkus-bungkus, dihias-hiasi sehingga kayak itu jadi baik, padahal itu adalah hal yang yang buruk. Karena khawatir, karena niki punya hawa, kita punya seperti tadi lah. Waqad qala alaihi salatu waqad qala Allah taala muhadziran li'ibadihi minal ghurur. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ngendika muhadziran, memperingatkan li'ibadihi, kepada hamba-hambanya, minal ghurur. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Tapi ya kita kudu husnudzon, artinya kada orang lain. Kadang-kadang orang lain itu ngirim seperti itu kepada orang-orang yang memang disangka dia tahajud. Orang yang bisa tahajud supaya saya diamini ya. Dia kirim kepada orang-orang yang tahajud. Jadi dia tahajud, tapi juga kepingin mendapatkan doa dari orang-orang yang tahajud, sehingga kemudian dia ngirim doa kepada wong sing disangka beribadah tahajud, sehingga kemudian dia pas waktu tahajud, waktu malam, pas mocok, kemudian dia ngamini, kan diamini waktu tahajud. Jadi kita tidak boleh kemudian punya suudzon kepada orang akan gini-gini, jadi tidak boleh. Tapi ini hati-hati untuk diri kita sendiri, jangan menghukumi orang ini gini, wah repot ini. Sudah kita menghakimi seseorang yang itu, yang menghakimi hatinya seseorang. Kalau itu menghakimi hatinya seseorang, maka ini juga kita hindari. Waqad qala Allah taala muhadziran li ibadi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, muhadziran, telah ngendika muhadziran, memberi peringatan kepada hamba-hambanya, minal ghurur, dari terjerumuskan, tertipu dan terjerumuskan. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq, wahai orang-orang, sesungguhnya janji Allah adalah hak. Janji Allah, ada surga, ada neraka, ada ancaman neraka, adalah hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia ini menjerumuskan kalian. Wala yaghurrannakum billah, jangan kalian terjerumuskan masalah Allah bil gharur, terjerumuskan oleh al-gharur, syaitan yang banyak menjerumuskan. Jangan sampai kalian terjerumuskan masalah Allah oleh syaitan yang sangat sering menjerumuskan. Gusti Allah, kita delok Gusti Allah lomo, Gusti Allah halim, kita nglakoni ngene-ngene wis gak ono apa-apa wujute, kok kowe nglakoni ngene gak pernah terjadi apa-apa, ngene yang ndak terjadi apa-apa. Akhirnya setan wis terus ae gak apa-apa, wujute gak ono ancaman yang mudun, wis terus wae. Ini sudah mulai terjerumuskan oleh napa setan billah, tentang Allah, yang Allah itu maha murah, maha napa sabar. Sabare nemen wong sampai yang misui terus tiap hari Isa pangeran, Isa anak Gusti Allah, lah mencaci maki Gusti Allah pada karo. Sampai dikatakan Gusti Allah niku napa gak ono wong sabar karo kaya Gusti Allah. Ngendikane Kanjeng Nabi, dicaci sing nyaci maki sik diberi terus. Dikatakan Gusti Allah punya anak, ini dikatakan Allah itu apa jenenge janjine gak meleset, kan dijanjini swarga. Gusti Allah gak iso menepati janji, kan berarti kan kalau tidak meyakini itu artinya kan pada karo mengatakan Gusti Allah tidak akan menepati janji. Dan seterusnya. Tapi Gusti Allah sabari gak karu-karuan. Nah, ini jangan sampai kita terjerumuskan oleh setan. Gusti Allah karena enggak terjadi apa-apa itu. Ini termasuk ghurur itu. Wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan sampai setan menjerumuskan kita, menipu kita. Wa qala Allah taala fi wasfin ba'dil muqtarin, dan Allah Subhanahu wa taala ngendika fi wasfi ba'dil muqtarin, dalam mensifati sebagian orang-orang yang tertipu, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang amalnya niki enggak ada gunanya, dhalla fil hayati dunia, usaha mereka di kehidupan dunia ini tidak ada gunanya. Wahum yahsabuna, sedangkan mereka menyangka annahum yuhsinuna sunna, sesungguhnya mereka telah memperbaiki, telah bagus dalam perbuatannya. Yuhsinuna sunna,
Ya ini banyak sing orang-orang yang bangun ini, melakukan ini. Padahal gak ada manfaatnya. Tapi mereka nyongko bahwa dia sudah berbuat baik. Wa yahsabuna annahum yuhsinunas sun'a. Padahal itu tanpa keimanan, tanpa syahadaten, maka itu tidak ada gunanya semuanya. Berguna di dunia, pasti dibalas oleh Allah napa di dunia, tapi di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan siksa. Nah ini orang yang perbuatan dia nyongko fil hayati dunia niki, wah saya berbuat ini, sudah berbuat ini, tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wong padha kepengin dikon ngramekno donya, ora oleh zuhud. Orang sekarang kan wong iku kudu napa, cita-cita dunianya harus tinggi. Cita-cita tinggi napa? Cita-cita dunia kebanyakan setinggi langit, jadi cita-cita dunia. Nah dikejar itu terus ya sampai mati ya nggak akan mengejar akhirat. Mereka menyangka bahwa itu adalah amal yang baik, padahal itu adalah nggak ada gunanya ketika cita-cita yang ditinggikan adalah masalah dunia. Tapi itu lebih sedikit lah, tidak sampai orang-orang sing kafir-kafir yang kemudian dia membela agama mereka, karena mereka membela agama nih, menyerang Islam, menganggap bahwa dia sudah berbuat baik dengan nyerang Islam, meninggikan agama dia yang dalam kesesatan ini, merasa itu adalah hal yang baik. Padahal usaha mereka tidak ada gunanya, itu akan batil semuanya, nggak akan. Sudah dakwah ke sana kemari mendakwahkan agama dia yang batil, itu kan termasuk delasa yuhum wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Seharusnya ya pikir dulu tentang ketauhidan itu, tentang kebenaran agama yang kita pegang itu apa dulu yang paling benar, baru kemudian kita kalau sudah yakin sudah benar-benar niki baru kita dakwahkan, sehingga kita tidak lagi menjadi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah ngendika, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum martabtum magharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian fatantum anfusakum sudah menghancurkan, telah menjatuhkan dalam fitnah ini, menghancurkan diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian sudah menunggu-nunggu kehancuran Kanjeng Nabi. Wartabtum, dan kalian telah ragu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang ancaman janji Allah. Wa gharratkumul amaniyu, dan sudah amani, angan-angan kosong, pikiran-pikiran kalian kosong, itu telah menjerumuskan kalian hatta jaa amrullah, sampai datang perkara di Gusti Allah. Apa perkara Gusti Allah? Yaitu kematian. Gusti Allah nabi mati, sampai amrullah, perintah untuk mengadab orang-orang yang kafir. Wa gharrakum billahil gharur, dan telah menjerumuskan kalian dengan Allah syaitan yang banyak menjerumuskan. Wa qala alaihi salatu wassalam, jadi punya angan-angan bahwa kalau membelani kekufurannya itu akan mendapatkan sesuatu yang ini. Yang orang-orang Quraisy kan merasa bahwa membela berhala-berhala mereka adalah sesuatu yang baik, yang akan mendapatkan imbalan dari sana. Tapi di situ tidak ada imbalannya. Ini yang dijerumuskan oleh amani mereka, angan-angan mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang pintar, adalah man dana nafsahu. Orang yang pintar, yang punya akal, yang ini man dana nafsahu, orang yang berhasil
menundukkan dirinya, orang yang menghisap dirinya, menghitung amal dirinya dan menundukkan dirinya, tidak membiarkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajiz, dan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, adalah orang yang mengikutkan dirinya kepada kesenangan dirinya. Apa yang disenangi kemudian dia pokoknya dilakoni kabeh apa yang disenangi. Wa anwa'ul ghurur katsiratun, macam-macamnya ghurur, tertipu, terjerumuskan adalah banyak. Wa asnaful mughtarrina, dan macam-macamnya orang yang tertipu minal muti'in, dari orang-orang yang taat-taat, dari kelompok-kelompok taat yang tertipu juga banyak. Wa asnaful mughtarrina minal muti'in wa minal asin, dari orang-orang taat maupun yang orang-orang yang maksiat itu banyak sekali. Wa min amsalil ghurur, dan termasuk contoh-contoh ketertipu fi ahli ta'ah, dalam ahli ketaatan, orang yang taat tapi dia tertipu dan terjerumuskan. Termasuk contohnya adalah ayat lubal insan al ilma wa yusawwifal amal, seseorang mencari ilmu dan dia menunda-nunda amalnya, tidak dibarengi dengan amal. Jadi mesti ini nggih tarbiyah dhisik. Kalau kita guru-guru kita, guru saya Buya Said Muhammad, itu tarbiyah dulu baru ilmu. Maka di sana juga dalam bahasa Arab disebut at-tarbiyah wa ta'lim. Tarbiyah dulu, tarbiyah itu akhlaknya. Artinya akhlak, kalau kita ya terutama akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dalam masalah apa? Agama, baru setelah itu ta'lim. Ta'lim itu pendidikan ilmu. Maka di sana terkenal dengan at-tarbiyah wa ta'lim, bukan ta'lim wa tarbiyah. Kalau di sini tidak ada ya, semuanya pendidikan ya. Semuanya pendidikan akhlak dan pendidikan ilmu ya. Iya Pak. Kalau di sana enggak, kalau di sana dengan tarbiyah wa ta'lim, bukan ta'lim wa tarbiyah. Ta'lim itu masalah ilmu, kalau tarbiyah itu akhlak, karakter. Tadi karakter dulu baru ta'lim. Ini kalau di sana, dan ini yang dipendapatnya Buya Said Muhammad juga seperti itu. Akhlak qablal ilm, beliau sering al-akhlak qablal ilm. Akhlak ya akhlak kita bersama Allah dan bersama dengan makhluk yang lain, dengan menungso yang lain, vertikal maupun horizontal. Ya, ini termasuk ghurur yang dialami oleh ahli ketaatan adalah mencari ilmu kemudian menunda-nunda amal. Amal engko wis pokoke paling penting ilmu, dengan di apa jenis niki, dengan dibesar-besarkan masalah napa ilmu. Fadlul alim fadlul alim alal abid kada wa kada wa kada. Fadl ini keutamaan orang alim dibanding dengan orang ahli ibadah kayak gini. Dan banyak hadis yang tentang seperti itu. Nah, seharusnya tidak. Masalah perkara wajib dan perkara maksiat tetap itu nomor satu. Memang ahli ilm ya gak iso kon tahajud kecuali orang yang sedikit, karena wong alim itu butuh belajar itu menghabiskan waktu tersendiri. Jadi Kanjeng Nabi banyak sahabat yang diperintahkan untuk sebelum tidur kon witir dhisik. Dan banyak sahabat-sahabat yang disuruh ausani khalili Allah nawa anamu qabla an utir qabla an anam, untuk sholat witir sebelum tidur. Artinya apa? Artinya kamu gak usah tahajud, gak apa-apa wis. Karena witir kan seharusnya ditaruh di akhir, seharusnya setelah tahajud. Artinya ketika disuruh perintahkan untuk nopo witir sebelum tidur, artinya gak usah tahajud, gak apa-apa untuk kamu. Yo kalau tahajud, tapi yo
Kamu pasti gak bisa karena memang di bab ilmu kamu itu, bukan di bab ini. Tapi ini perkara-perkara yang kayak semacam tahajud, semacam sunnah-sunnah, ini monggo lah ini ditunda. Tapi kalau hal yang wajib, hal yang haram ya harus, tidak bisa ditunda ini. Lah banyak dari orang-orang yang punya yang ilmu ini ditunda. Nah ya akhirnya repot itu. Hal-hal yang wajib ya harus kita tekankan. Hal yang haram ya kita tinggalkan. Walaupun kamu belajar ilmu alim sa'alim alimi ya lebih baik ahli ibadah sing gak maksiat daripada wong alim sing maksiat kan gitu. Nah, ini gimana hasil ini godaan nih orang napa belajar ilmu adalah taswiful amal, menunda-nunda amal sing kok wae amal pokoke saiki belajar pahalane gede. Niki. Tsumma yahtaju li nafsihi. Nah, dan ini terusnya. Kemudian dia ihtijat, beralasan dengan dirinya li nafsihi kepada untuk dirinya bima warada dengan apa-apa yang datang fi fadli ilmi dalam masalah keutamaan ilmu wa fadli thalabihi dan dalam keistimewaan mencari ilmu. Bisa mencari ilmu ini malaikat padha napa hormat sampai suwiwine napa dibentangkan, direndahkan ini untuk menghormati orang karena senang dengan orang yang mencari ilmu. Nah itu kemudian melupakan amalan ini kan dia mau berhujah seperti ini ngejar iki sik gak iso lur-lurun dikejar. Wa yaghfalu dan dia lupa amma waradat tentang apa yang datang minadz-dzammi dari ancaman, dari diwodo, dari napa celaan wal wa'idi dan ancaman asyadid yang sangat fi haqqi man la ya'malu bi ilmi dengan dalam masalah orang fi haqqi man dalam masalah orang la ya'malu bi ilmi yang tidak melakukan ilmunya, tidak mengerjakan ilmu dia. Wa minha nah, ini banyak lah ini mungkin sudah lewat dulu nih. Wa minha ayyata'allama wa yu'allima riyasa. Di antaranya lagi nah, ini tertipu orang taat tapi tertipu. Ayyata'allama dia belajar wa yu'allima dan mengajar liriyasa untuk menjadi pemimpin, untuk kepemimpinan supaya jadi pemimpin. Wa tama'i finnas dan karena mengharapkan kumecer derembo terhadap orang-orang kepingin dapat uangnya dia, dapat ininya dari dia, dapat dari ini. Belajarnya karena itu, bukan karena nopo agama memperbaiki agamanya, tapi dikarenakan untuk menjadi pemimpin, menjadi pemimpin. Nah, ini kita salah kaprah. Kalau dunia monggo lah kamu mencari ilmu agama demi untuk nopo iso kerja, untuk aku belajar pemimpinan bisa mimpin monggo. Tidak ada masalah. Tapi kalau ilmu kemudian dicari untuk dunia ini sangat bahaya. Mencari ilmu untuk dunia itu sangat bahaya. Jadilah ini mungkin karena inilah banyak orang-orang yang belajar mengejar titel yang kemudian tersesat, lebih tersesat daripada orang yang biasa. Ya karena memang orang yang mencari ilmu agama demi untuk untuk dunia, tidak ada yang lain, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Lah orang bau surga itu artinya apa? Pasti semakin jauh dari Allah. Kan gitu kan, tidak mungkin tahu-tahu dia belajar terus kemudian tidak melakukan apa-apa terus kemudian sangat jauh dari surga. Kan tidak mungkin, pasti ada perbuatan-perbuatan dia yang lain yang menyebabkan dia semakin jauh dari surga. Makanya kemudian muncullah orang-orang yang keluar dari tauhid gara-gara mengejar titel, dianggap pintar. Kita dengarlah orang-orang yang seperti itu. Itu ya karena mengejar dunia dengan ilmu yang dianggap ilmu agama. Okay.
Ini bahaya. Wa yata'allama, dia belajar, wa yu'alliman, mengajar, tapi liriyasah wa tama' finnas. Wa yadhunnu bi nafsihi, dan dia nyangka dirinya annahu yata'allam, sehingga dia belajar, wa yu'allimu lillah, dia mengajar untuk Allah. Wa la yunaqishu nafsihi, tidak pernah dia mengoreksi diri. Wa la yakhtabiru, tidak pernah menguji dirinya bi ahwali, tidak pernah menguji dirinya, membandingkan dirinya bi ahwal ahli ikhlas, dengan keadaan-keadaan ahli ikhlas. Dan yang bahaya juga ketika apa jenis ini pasang tarif korona dakwah, wah ini bahaya banget ini. Ya, ini sangat rentan untuk masuk ke sini. Tapi kita tidak tahu juga niatnya ya, kita tidak tahu niatnya, mungkin ini wallah alam, tapi kita nggak akan menghukumi hatinya, tapi untuk kita, untuk kemudian pasang tarif ini hati-hati kalau kita ini bisa masuk di sini. Ya ta'alam wa yu'allim lirriyasah wa tama' finnas. Wa minha ayyukthira sholata wal qiyam wa af'alal khair. Di antaranya lagi ayyukthira sholat, dia memperbanyak, ada orang yang termasuk muktar fil muti'in adalah dia memperbanyak sholat, wal qiyam, memperbanyak qiyamul lail, wa af'alal khair, memperbanyak perbuatan berbuat baik, thumma yu'jabu bi nafsi, kemudian dia takjub dengan dirinya, saya kok iso ngene, kok iso ngene, yakni merasa itu adalah hasil usaha dia. Tapi selama itu takjub dirinya, merasa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ini lain. Ini bukan mu'jabu bi nafsi. Maksudnya mu'jabu bi nafsi adalah dia merasa itu adalah hasil saya. Inilah nah, ini bukan merasa itu dianugerahi Allah. Kalau ini dikaitkan dengan anugerah Allah, maka ini bukan mu'jabun bi nafsihi. Nah, makanya tsumma yu'jabu bi nafsihi wa yanzuru, dan dia melihat, wa yanzuru, dan kemudian dia melihat ila haulihi, pada rekodaya dia, pada rekayasa dia, usaha dia, wa quwwati, dan kekuatan dia. Wah, aku iso sampai ngene, merasa aku iso tangi, iso turu istiqomah sakmene, karena inilah aku iso dadi koyok gini, usaha iki gini. Wayansa, dan dia lupa minnatullah, anugerah Allah alaihi, fi taufiqi, dalam beri taufik dia, wa hidayati. Wal ujbu, yang seperti ini, ujub seperti ini, muhbitun lil amal, ini menghancurkan amal. Au yuraiya bi ibadatihi, atau dia memperbanyak itu dan kemudian dia riak, memperlihat-lihatkan kepada orang lain bi ibadati, dengan ibadahnya. Wa yatluba bihal manzilata indan nas, dan dia mencari dengan ibadah tersebut, mencari kedudukan indan nas. Nah, ini tingkatannya macam-macam, ono sing sampai wis memang murni krana riya. Wah, ini munafik tenan nek iku. Ya, orang munafik tenan itu. Nah, sampai situ, ya. Wa yatlubu bihal manzilata innan nas wa yadhunna, sedangkan dia nyangka binafsil ikhlas, bahwa dirinya itu ikhlas karena Gusti Allah, wa iradata taqarrub, dan mengharapkan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, padahal karena riya. Maka dari sini, karena sulitnya kita memberantas ini, maka tadi saya ceritakan, selama kita belum bisa ikhlas, sembunyikan amalmu, karena ini apa, lebih baik selamat daripada, kalau kita lebih baik selamat daripada mendapatkan ghanimah, mendapatkan sesuatu. Kalau ada orang ngikuti kita, itu kan kita untuk ganjaran, mansana sunatan hasanatan. Tapi lebih baik kita selamat, tidak dapat tambahan daripada dapat tambahan resiko nih, kemudian ini gak karu-karuan. Wa qala Abu Darda, dan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, radhiyallahu anhu, habbadha naumul aqyasi wa fitruhum, alangkah bagusnya tidurnya wong sing pintar-pintar, wa fitruhum, dan tidak puasa mereka. Kaifa yaghbanuna saharul hamqa, bagaimana mereka mengalahkan, menipu, mengalahkan napa jenenge niki, meleke wong sing bodoh-bodoh, wa saumahum, dan puasa mereka.
Ini tidur, dia tidur. Wah, beda apa? Biar umpamanya sholat wajib gak ngantuk. Tidur supaya besok bisa membantu orang. Ini tidurnya wong pinter nih kan ganjaran walaupun tidur koyoke tapi dia dapat pahala. Kalau melek dari tidur tapi krono Allah, tidurnya krono Gusti Allah, dia tidak puasa karena Allah. Contoh yang jelas Kanjeng Nabi melarang Abdullah bin Amr bin As melebihi dari poso Daud. Bahkan pertama-tama poso 3 dino dalam 1 bulan, 3 hari dalam 1 bulan cukup. Nah itu mungkin beliau melihat Abdullah bin Amr bin As ini tenaganya disimpan sehingga bisa belajar lebih baik mungkin, sehingga bisa beramal lebih baik daripada kalau memang dihabiskan untuk ibadah sehingga nggak bisa melakukan apa-apa. Ono wong alim dia nggak mau tahajud karena apa? Kalau tahajud ya ngantuk, ngajarin ngantuk, ngajarin ini, nggak tahajud, akhirnya tidur dia dapat pahala. Nah, tapi baru ngono nek hamko tahajud kemudian malah sombong. Nah niki kan jadi apa tidure wong pinter-pinter gak bu. Contoh lagi zaman sahabat ketika waktu peperangan, kemudian waktu itu panas banget, terus kemudian sebagian ada yang puasa, sebagian ada yang enggak puasa. Pada saat itu butuh ada pekerjaan banyak, akhirnya yang enggak puasa iso kerja, iso menyukupi sing puasa enggak iso kerja apa-apa karena kepanasan. Kanjeng Nabi ngendika dzahabal muftiruna bil ajr, orang-orang yang tidak berpuasa membawa pahala semuanya. Nanti mengalahkan orang yang puasa pada saat-saat tertentu. Nah ini namanya naumul aqyas wa fitruhum, ketika dia bisa menempatkan. Jadi ono sing poso tapi akhirnya dia ilmunya dibutuhkan oleh orang banyak. Itu kan orang banyak. Kalau poso akhirnya lemes gak iso ngulang dengan lebih baik mana? Saya bilang al-amal al-muta'addi ini lebih baik daripada amal zing lazim yang tidak muta'addi. Amal yang kemudian itu manfaatnya bermanfaat kepada orang banyak ini lebih baik daripada amal yang hanya mengenai dia saja. Dia nyebarno ilmu dapat muta'addi namanya. Dia menyebarkan ilmu dapat pahala, orang lain mendapatkan ilmunya dapat pahala, muta'addi. Tapi kalau puasa siapa yang mendapatkan? Hanya dia saja. Nah, ini namanya naumul aqyas, niki wa fitruhum, niki mengalahkan, menjadikan orang-orang yang hamko niki merasa dia lebih utama daripada wong-wong gak posone wong. Jadi wong sing poso ya ojo merasa sombong, merasa melebihi dari mereka, belum tentu. Nah, belum tentu. Wala dzarratun min sahibi yaqinin, satu dzarrah dari orang yang mempunyai keyakinan wa taqwa itu afdalu min amsalil jibal, dibanding dengan yang semacam gunung dari amal-amalnya orang yang tertipu. Wala dzarratun min sahibi yaqin, orang yang punya keyakinan, punya keimanan yang kuat dan ketakwaan ini lebih afdal daripada amal-amal yang sekaya gunung besarnya dari orang-orang yang tertipu. Wa min amsalil ghuril usah, niku mau takwa, niki contoh-contoh saja. Wa min amsalil ghuril usah, dan termasuk contoh-contohnya tertipunya orang yang ahli maksiat. Ayasyal insanu tsumma yatuba, dia bermaksiat tsumma yatuba kemudian ditaubat, wa yastaghfir, dan minta ampunan bilisan dengan lisannya, min ghairi ma'rifatin, tanpa mengetahui, bisyaraiti taubat, dengan syarat-syarat taubah wa tahqiqiyah, dan tanpa mewujudkan syarat-syarat tersebut. Mungkin tidak tahu bahwa syarat taubat itu ada 3 kalau yang berhubungan dengan Allah, yaitu apa? Menyesal, berhenti dari perbuatan tersebut, dan kemudian berjanji itu tidak, bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau berhubungan dengan makhluk maka ditambah 1 harus kezaliman yang sudah diambil harus dikembalikan.
Kalau itu berupa pukulan ya berarti kudune ya kisos, kalau dia menuntut ayo kisos balesan wis sesuai dengan yang aku berbuat kepada kamu, atau minta ridho kepada dia supaya dia mengampuni. Kalau harta ya harus dikembalikan kepada, itu syaratnya taubat. Harus taubat sudah benar terlaksana syarat 3 atau 4 ini, maka pasti diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin tidak diampuni selama masih matahari terbit dari timur, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari terbit dari barat. Nah, ini merasa itu sudah enggak tahu syarat-syaratnya harus ini. Pokoknya njaluk ngapura karo Gusti Allah mesti diampuni. Dengan tanpa tetap ngelakoni terus, ya tetap kita njaluk diampuni sama Allah, karena Allah mampu mengampuni tanpa kita taubat pun mampu. Tetap kita mendekat kepada Allah, jangan putus asa. Kita gak bisa berhenti dari sebuah kemaksiatan kemudian putus asa, enggak. Tetap zikir pada Allah, tetap mengharapkan Allah mengampuni, karena Allah, kita yakin Allah mampu mengampuni tanpa kita taubat pun mampu. Nah, kita tahu bahwa innal hasanat yudhibnas sayyi'at, atau keelean jadi kita berbuat baik, muka-muka kebaikan ini bisa menghapuskan keburukan lebih besar daripada keburukan kita, sehingga bisa menghapuskannya. Ya memang iya, tapi kemudian meyakini ketika belum taubat, meyakini bahwa mesti Gusti Allah ngampuni, merasa dia sudah taubat, aku wis istighfar kok wis njaluk ngapura Gusti Allah, padahal dia masih terus kepingin ngelakoni maksiat tersebut terus. Wah, ini tidak bisa taubat namanya. Ini termasuk ghurur, tanpa mengetahui syarat-syarat, atau mengetahui tapi tidak bisa mewujudkannya, tahqiqnya menyujudkannya. Tsumma yadhunna, setelah niku tanpa melakukan itu, tsumma yadhunna, dia menyangka binafsi dirinya annahu qattab, dia sudah taubat, wa qad ghafarallahu lah, dan Allah telah mengampuninya. Wa minha, di antara amsal ghuril usah, contoh-contoh ghuril usah adalah yuktsiral ma'asi, dia memperbanyak maksiat, wa yusirra 'alaiha, dia terus yakni melakukan itu terus menerus di atas maksiat terus. Wa yuqassira fil wajibat, dia sembrono dalam kewajiban-kewajibannya. Tsumma yahtajju li nafsi, kemudian dia berhujjah, beralasan untuk dirinya bil qadar, iku ditakdirno karo Gusti Allah. Banyak orang yang seperti ini, tapi sebenarnya alasan klise saya kan hanya alasan sekedar ini bil qadar, dengan alasan qadar Gusti Allah itu wis ditulis ketika di perutnya, malaikat sudah disuruh nulis amalnya kayak apa. Bikat bi amalihi wa bikat bihi syaqiyun am sa'idun, sudah ditulis semuanya, gak bisa kita akan lepas daripada itu. Alasannya kaya ngono. Wa annahu la ikhtiyara lahu, sehingga dia tidak ada pilihan untuknya. Wala qudrata, tidak ada kemampuan ala tarki ma kutiba lahu, untuk meninggalkan apa yang sudah ditulis untuk padanya. Wa hadza ghururun azim, dan ini adalah ketipuan yang tinggi, ini adalah penjerumusan penyesatan yang besar. Wal qailu bihi mubtadi', orang yang berkata ini adalah bid'ah, walaysa min ahli sunnah, dan tidak termasuk ahli sunnah. Kalau ahli sunnah orang niku nggih usaha niku nggih termasuk adalah qada qadari Gusti Allah. Kita dibiarkan Gusti Allah wis ngerti, mungkin akan ngene wis tahu. Gusti Allah ketika menciptakan ini semuanya tahu endingnya kemana, akhirnya kayak apa. Ketika awal menciptakan Gusti Allah wis ngerti endingnya semuanya kayak apa. Nah, kemudian di Lauh Mahfuz sudah tertulis, makanya kemudian Nabi Adam dijanji karo Gusti Allah, engkau nek temu secara kasarnya nek engkau sampai Muhammad muncul, kamu harus membenarkan. Setiap Nabi dipeseni untuk nek Muhammad wis muncul, ini kan artinya wis ngerti endingnya, nanti akhirnya kejadian seperti ini, bahwa nanti akan muncul namanya Muhammad dari keturunan ini akan muncul semuanya, sudah tahu semuanya Allah. Itulah qada qadar. Adapun masalah usaha itu termasuk qada qadar Gusti Allah. Kamu berbuat maksiat, kamu kepingin maksiat, kamu kepingin ketaatan, qada qadar Gusti Allah ya memang sesuai dengan apa yang kamu jalani, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu condongi, ya sesuai dengan itu. Jadi napa gak ono napa jenenge ini paksaan, sebenarnya lah ikhtiar. Gak ada paksaan karena kita masih punya ikhtiar, tapi ikhtiare pasti sesuai dengan qada qadari Gusti
Allah. Nah, gitu. Jadi napa ini wis salah masih beralasan nyalahno Gusti Allah kan ngono kan. Dia sudah salah isek nyalahno Gusti Allah. Wah, repot nih. Itu soping loro cara ngono. Iya kan salah nyalahno Gusti Allah. Dikai pilihan Mas. Wa minha amanil maghfirah, dan termasuk lagi amsaluhul usat adalah amanil maghfirah, adalah angan-angan dapat ampunan ma'at taksir disertai dengan kesembronoan. Kesembrono animtithalil awamir, dari melakukan perintah-perintah, wajtinabil maharim, dan menjauhi keharaman. Sembrono agak mau nglakoni napa ketaatan, sembrono nglakoni kemaksiatan, masih menapa punya angan-angan akan diampuni Gusti Allah. Wa qaulu ba'dil usah, dan ucapan sebagian ahli maksiat wal muqassirin, dan termasuk lagi adalah ucapan sebagian ahli maksiat dan orang-orang yang sembrono dalam amalnya, innallaha ghaniyun anna wa an a'malin, Gusti Allah enggak butuh kita, enggak butuh amal kita. Agamanya Gusti Allah enggak perlu dibantu. Ini kalam hak. Karena Gusti Allah pasti ya mampu untuk membelanya. Kadang Gusti Allah ngendika gak butuh bantuan kamu. Gusti Allah wis bantu ketika Kanjeng Nabi berduaan saja di Ghar, direbut wong sakmono kakeh iso menyelamatkan Kanjeng Nabi. Nah Allah ngendika kaya ngono, idhuma fil ghari. Kalian bantu gak bantu, Gusti Allah mampu bantu. Memang benar kan kalam hak. Ini kalam hak bahwa Gusti Allah gak butuh bantuan kita, gak butuh nopo amal kita. Kalam hak. Nah, cuman mereka ngomongin ini untuk alasan supaya tindakannya nopo gak sesuai dengan perintah Gusti Allah. Nah, niki innallaha ghaniyun anna wa na'malin. Allah tidak butuh kita, tidak butuh amal kita. Walaysa tadurruhu dzunub. Dosa-dosa tidak akan membahayakan dia. Wala tanfa'hu ta'ah. Ketaatan kita tidak akan memanfaatinya. Wa hadzal kalam haqqun. Ucapan ini adalah perucapan yang benar, tapi urida bihi batil. Tapi dikehendaki dengan ucapan ini kebatilan, yaitu untuk alasan dia untuk melakukan kemaksiatan, untuk terus meninggalkan kewajiban. Waqad alqahu syaitan ala qalbi hadzal mutamanni, dan itu sudah dijatuhkan, dilemparkan oleh syaitan di hatinya orang-orang yang berangan-angan kosong ini. Wa ajrahu ala lisanihi, dan syaitan menjadikan kalimat itu berjalan di atas lisan dia, liyaqta'ahu anil maghfirah, supaya dia memutus dia dengan ucapan itu, dengan keyakinan itu dari diampuni Allah Subhanahu wa taala, wa nisailah, dan supaya memutus dia dari usaha untuk mendapatkan maghfirah alladzi amarallahu bihi, yang Allah perintahkan kita untuk, yang Allah merintahkan dia supaya berusaha untuk dapat maghfirah dengan jalannya, dengan jalan menuju maghfirah itu. Wa minha ittikalu ba'dil usah wal mukhallitin ala salahi abaihim wa ajdadihim. Di antara itu adalah tergantungnya, cecekelane, tetanggenane sebagian orang-orang ahli maksiat wal mukhallitin, dan orang yang mencampur adukkan amalnya, ittikal, bergantung, ala salahi abaihim, atas kesolehan bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, ayah-ayah mereka, wasdatihim, dan kakek-kakek mereka, merasa cukup dengan kesolehannya bapaknya, walaupun kadang nggak sadar, merasa dengan solehnya bapaknya berarti saya sudah mesti selamat deh, mesti ininya. Wah, repot ini. Min ahlil ilmi wassalah, yaitu ahli ilmu wassalah, kesolehan, ma'at tarqil, tidak disertai dengan meninggalkan mengikuti bihim, dengan jejak-jejak ayah dan kakeknya itu, fi akhlaqihim, dalam masalah akhlak mereka, wa af'alihim, perbuatan mereka, wa aqwalihim, dan ucapan-ucapan mereka yang as-salihah, soleh-soleh itu. Wa dzalika minal ghururil madmum, dan ini adalah termasuk tipuan yang termasuk terjerumuskan tipuan yang tercela, wal humqul fahish, dan ini adalah kebodohan yang fahish, yang sangat, yang jelek, yang sangat. Wa minha iktiraru ba'dil usah, tertipunya sebagian ahli maksiat biru'yatis sholihin, dengan melihat orang soleh, wa khidmatin, dan khidmah kepada mereka, wa husnid dzanni bihim, dan dengan persangkaan baik dengan mereka,
ma'al mujanabah disertai dengan menjauhi wal muba'adah dan menghindari limahum alaih terhadap kebaikan-kebaikan yang apa jenis ini seorang-orang soleh itu berada di atasnya, minal khair wa soleh itu kebaikan, kesolehan, wal mulazamah dan terlalu netepi, selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni merasa cukup dengan khidmah dan kemudian dengan dengan yang lain ini jadikan alasan untuk terjerumus, untuk dia tetap melakukan maksiat. Aku sudah khidmah kok, aku sudah niki. Kemudian dengan itu kemudian dia terus melakukan kemaksiatan dengan alasan aku sudah khidmah. Khidmah baik pada orang-orang soleh. Melihat duduk bersama orang soleh ini baik. Walaupun kita maksiat, dengan harapan semoga itu akan menjadi penerang kita, menjadi penghalang kita. Suatu saat kita akan berhenti daripada kemaksiatan kita. Tapi jangan sampai kemudian itu menjadi alasan untuk kita terus melakukan maksiatan. Ya, jangan kan ini kok kayak dibalik dengan melihat orang soleh berarti aku oleh ngelakoni kemaksiatan. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau belum bisa berhenti dari kemaksiatan, terus kemudian apakah kita berhenti dari melihat orang soleh duduk dengan orang soleh? Ya jangan. Tetap kita duduk bersama dengan orang soleh. Tapi jangan sampai ini jadikan alasan atau jadikan kemudian kita akan selamat dengan melihat orang soleh walaupun kita maksiat lah. Jangan. Nah, tapi sebagaimana amal-amal yang lain, ru'yatus shalihin adalah sebuah amal baik, berkah mereka adalah apa kita harapkan. Semoga ini akan memerangi sifat-sifat kemaksiatan kita sehingga kemudian menjadi hilang. Kalau ada kemaksiatan semoga kebaikan ini bisa menghapuskan maksiat kita, jadi tidak dijadikan alasan untuk terus maksiat. Jadi juga jangan dengan ini kemudian kita berhujah, kamu lah apa gak ada gunanya duduk dengan orang soleh kemudian masih lakoni kemaksiatan. Ya jangan seperti itu. Ketika ada orang beramal baik walaupun dia ahli maksiat, ya kita apresiasi amal baiknya. Semoga amal baik ini bisa menghapuskan keburukannya. Jangan sampai kemudian kita putus. Gunanya apa kamu lakukan ini? Kan banyak juga yang seperti itu. Kalau gunanya kamu lakukan seperti ini kalau masih seperti ini. Ya ndak, insya Allah amal soleh selagi itu ikhlas karena Gusti Allah, pasti ini akan membawa kebaikan. Yang sering saya cerita mungkin di sini ya, ada di sini juga. Nah itu apa? Orang niku sing selalu penggawe ini merampok perampok, terus kemudian kemudian ada salah seorang dari haji, orang umrah atau orang haji datang dirampok, dijupuk anak buah. Pas waktu itu hari Senin atau hari Kamis. Kalau hari Senin Kamis dia puasa. Terus kemudian anak buah, kasihanilah kami ini orang mau haji nggak punya bekal, kamu rampok itu gimana? Enggak, kami nggak akan berhenti kecuali kalau kamu bisa minta keringanan kepada pemimpin kami. Kemudian dia datang kepada pemimpin perampok tersebut minta ini, ternyata dia nggak ikut waktu itu karena puasa. Kalau hari puasa berarti dia nggak ikut rampok waktu itu. Ditanya, gunanya apa poso niki? Kepala perampok ada poso barang gak sepadan karo napa? Dosanya kan jelas gak sepadan. Puasa dengan merampok jelas gak sepadan. Menghapuskan nggak mungkin kecuali dapat taufik yang sehingga kemudian bisa menghapuskan dosa-dosa merampok setelah itu. Nah, dan dia ngomongnya, Pak, itu bukan urusanmu, aku poso ya poso, bukan urusanmu, aku merampok, aku kepala nih perampok ya kepala perampok, tapi aku poso ya poso, bukan urusanmu. Nah,
waktu dalam beberapa tahun kemudian atau beberapa waktu kemudian ketika orang ini datang ke Mekah tawaf melihat kepala perampok ini nangis-nangis di depan Ka'bah, nyikeli lampu Ka'bah sambil nangis ketemu loh, kue kepala perampok kok di sini. Nah inilah sebab saya puasa, tetap saya dapat hidayah, dapat taufik dari Allah. Nah ini kita harapkan seperti ini, tapi bukan berarti kemudian aku nek wis poso merampokku gak popo, berarti ya repot ini. Kalau anwa'ul ghurur katsirah, macam-macamnya ghurur itu banyak, kama taqaddam, wala yunji minha illa ruju' ila Allah, tidak bisa menyelamatkan dari tertipu penjerumusan ini kecuali kita kembali kepada Allah, wal li'tikal ala mahdillah, dan berpasrah dan berpegang bersandar kepada murni anugerah Allah wa karomi, dan kelomanane Gusti Allah, ma'al jazmi, disertai dengan ketegasan, wal ihtiyat, dan hati-hati, wat tashmir, dan disertai dengan menyingsingkan lengan baju, fi taatihi, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, wal jiddi, dan serius, wal isyad, dan tenanan, fi ibadati, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'ajtinabi maksiatihi, disertai dengan meninggalkan maksiat Allah. Ini yang bisa menyelamatkan kita ini semuanya. Wasyukri lahu, dan disertai dengan bersyukur kepadanya, ala dzalika, atas itu semuanya, atas anugerahnya, atas taufiknya, atas hidayahnya, bisa melakukan itu semuanya. Mal iktiraf, disertai dengan pengakuan beghayati taksir, dengan puncaknya kesembronoan, anil qiyam, dari melaksanakan bi aqalli syai'in, dengan sedikitnya sesuatu, melakukan dengan mengakui kesembronan dia untuk bisa melakukan sesuatu yang sedikit, min wajibi haqqi, dari kewajiban haknya dia, kewajiban yang dia harus lakukan yang menjadi haknya Allah. Wa mulazamatil ingkisar, dan disertai dengan selalu merasa tidak punya apa-apa. Ingkisarul qalb, artinya niku pecah, yakni maksudnya napa, merasa tidak punya apa-apa. Wa nihayatil iftikar, dan puncak napa butuh ilahi pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'adawami tadarru, disertai selalu ndp, selalu napa menunduk kepada Allah. Wa doa, disertai dengan selalu berdoa. Waluzumil istighfar, dan terus istighfar, ana al-lail, di waktu-waktu malam, wan nahari, dan siang. Wa ma taufiqi illa billah, dan yang tidak ada taufik untukku kecuali dengan Gusti Allah. Alaihi tawakkaltu, saya berpasrah kepada Allah. Wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya aku kembali. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa nas'alullah husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Fatihah. Syaitan tarajim. Bismillah.